Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mereka orang-orang terdahulu pernah menggantungkan pengetahuan mereka pada satu peta ini 3 abad lamanya. Inilah satu-satunya peta dunia yang diakui. Tapi, apa yang kemudian membalikan keadaan? Atau lebih tepatnya, siapa yang membalikan wajah dunia itu? Secara harfiah, ada seorang lelaki yang membalikan dunia. Dialah Al-Idrisi. Seakan ia mengetahui sesuatu yang justru kita manusia hari ini tidak faham. Mungkin apa yang ia goreskan di peta itu adalah kebenaran yang disembunyikan zaman, sementara hari ini kita mencarinya dalam dunia imajinasi. Namun yang paling mengusik pikiran saya teman-teman, dan membuat saya bingung adalah satu hal. Apakah lelaki itu mengetahui sesuatu tentang benteng Ya'juj dan Ma'juj? Imajinasi Al-Idrisi melampaui batas-batas nalar manusia biasa. Malam ini kita memasuki gua misteri. Perjalanan penuh keanehan, rahasia, dan kisah-kisah yang membuat dada bergetar. Kita akan menelusuri penjuru dunia, berkeliling bersama para musafir yang pada masanya telah berjuang, berkelana, dan berlayar hanya untuk satu tujuan, atau tepatnya, atas permintaan seorang ilmuwan, seorang ahli geografi, seseorang yang paling mahir dalam menggambar peta dan menjelaskan arah dunia. Peta yang sedikit saja layak disebut kontroversial, karena ia benar-benar mengguncang apa yang kita yakini di zaman ini. Yang lebih aneh lagi, peta itu dulunya adalah peta asli, peta resmi, peta yang dipegang dunia. Tempat-tempat yang hari ini bahkan kita tak tahu di mana letaknya, bangsa-bangsa yang sampai sekarang masih dianggap dongeng, semua tergambar di sana. Jadi teman-teman, kuatkan fokus kalian, tarik nafas panjang. Malam ini kita berangkat bersama Al-Idrisi dalam perjalanan penyusunan peta dunia yang paling misterius dalam sejarah manusia. Sebelum kita mulai teman-teman, channel ini dan episode-episode seperti ini butuh dukungan kalian. Kalau teman-teman suka apa yang saya sajikan dan ingin saya lanjutkan perjalanan misteri ini, cukup tekan tombol like dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya. Dan kalau ada topik misteri lain yang ingin dibahas setelah ini, tinggal tulis di komentar. Nanti kita diskusikan bersama. Baik teman-teman, sekarang kita mulai perjalanannya. Hampir semua dari kita pernah mendengar tentang peta ini. Peta dunia yang pertama kali digambar secara lengkap dan detail. Pembuatnya dialah sosok yang dijuluki Abu al-Jughrafiyah, bapaknya ilmu geografi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Idris Asy-Syarif Al-Idrisi, seorang penjelajah dan ahli geografi besar dari Maroko. Lahir tahun 1100 Masehi di kota Sabtah. Adapun gelar Asy-Syarif diberikan karena nasab dan keluarganya termasuk keluarga mulia. Bahkan menurut banyak sejarawan Arab, nasab Al-Idrisi sampai kepada keluarga Rasulullah SAW. Karena itu ia dijuluki Asy-Syarif Al-Idrisi. Tak banyak catatan rinci tentang masa kecilnya, kecuali bahwa ia belajar ilmu agama di Sabtah. Setelah itu ia mulai mengembara dari satu negeri ke negeri lain, dari satu benua ke benua lain, didorong rasa ingin tahu yang begitu kuat tentang dunia. Ia mengunjungi Hijaz, Tihamah, Mesir, kemudian melanjutkan perjalanan sampai pesisir Prancis dan Inggris. Setelah itu menuju Konstantinopel dan pesisir Asia Kecil. Dalam setiap perjalanan, Al-Idrisi membawa 2 senjata utamanya, pena dan kertas. Ia menggambar, mencatat, mengukur, dan menandai laut, gunung, sungai, jalur perjalanan dengan segala detail yang ia temui. Suatu saat, Al-Idrisi memutuskan bepergian ke Sisilia. Di sana ada seorang raja yang terkenal dengan kecintaannya pada ilmu, terutama geografi, Raja Roger II. Ketika kabar kedatangan Al-Idrisi sampai ke Raja Roger, sang raja langsung mengundangnya. Dalam pertemuan itu, Al-Idrisi menjelaskan banyak hal, termasuk penjelasannya yang terkenal tentang posisi bumi di alam semesta. Ia, Al-Idrisi, mengambil sebutir telur dan berkata bahwa bumi ibarat kuning telurnya, sementara langit beserta galaksi-galaksinya ibarat putih telurnya yang melingkupinya. Penjelasan itu membuat Raja Roger membiayai proyek besar, menggambar peta dunia paling lengkap, proyek yang akan menjadi legenda. Pengerjaannya diperkirakan dimulai antara tahun 1138 atau 1145 Masehi dan selesai pada tahun 1154 Masehi. Dari proyek itu lahirlah 3 mahakarya. Pertama, globe perak, sebuah bola dunia buatan tangan, terukir detail benua, sungai, dan pegunungan. Al-Idrisi menulis dalam bukunya, bumi itu bulat seperti bola dan air melekat padanya secara alami, sebagaimana kuning telur berada di tengah putihnya.
Sayangnya, globe berharga ini hilang saat kerusuhan terjadi setelah wafatnya Roger kedua. Kedua, kitab Nuzhatul Mushtaq, kitab yang di barat dikenal sebagai The Book of Roger. Kitab ini adalah kunci untuk membaca peta Al-Idrisi, kitab yang menjadi rujukan geografi selama berabad-abad. Kemudian yang ketiga, peta dunia Al-Idrisi. Inilah puncak keanehan. Inilah sumber segala perdebatan. Inilah yang akan kita bahas setelah ini. Tapi di sini kita berhenti dulu. Berikutnya kita akan masuk ke inti pembahasan. Isi peta itu, kenapa dunia terbalik, dan rahasia di balik gambarnya. Teman-teman, hari ini peta dengan segala jenis dan sebutannya telah menjadi bagian dari hidup kita. Kita membawanya kemana-mana, di genggaman tangan, di layar, di perjalanan. Namun ketahuilah, peta sudah ada sejak zaman purba, sejak masa bangsa Fenisia, Babilonia, dan peradaban-peradaban kuno lainnya. Tapi, peta pertama yang benar-benar lengkap, rinci, dan menggambarkan dunia sebagai satu kesatuan, tak diragukan lagi, itulah peta Al-Idrisi. Peta yang diakui seluruh dunia sebagai karya geografi paling ambisius pada zamannya. Peta yang proses pengerjaannya memakan waktu panjang, antara 9 sampai 15 tahun. Ia bukan peta yang bisa digambar dalam semalam. Ada banyak sekali riwayat tentang bagaimana Al-Idrisi menyusun peta tersebut. Di antaranya, versi National Geographic menyebutkan bahwa selain pengetahuan yang telah ia kumpulkan, Al-Idrisi mengirim para pelaut dan ahli geografi ke seluruh penjuru dunia untuk mengumpulkan data lapangan. Riwayat lain mengatakan bahwa Al-Idrisi sendiri yang menghabiskan 15 tahun menjelajah dunia demi mengumpulkan informasi. Sementara riwayat ketiga menyebut ia dibantu oleh 12 ahli navigasi, matematik, dan kartografi yang mahir dalam membaca bumi. Bukan hanya itu, Al-Idrisi juga mengandalkan puluhan wawancara dengan para pelaut yang telah menembus samudera-samudera yang dikenal dan yang belum dikenal. Dari merekalah ia mendapatkan gambaran tentang tempat-tempat misterius. Di antaranya sebuah tanah yang disebut sebagai negeri musim dingin abadi, tanah yang diselimuti salju terus-menerus dan matahari tak pernah terbit. Tempat itu diyakini sebagai Islandia atau Greenland. Semua sumber sepakat pada satu hal, peta Al-Idrisi sangat luar biasa akurat. Ia menggunakan garis lintang, garis bujur, pembagian iklim menjadi 5 zona, dan menggambarkan sungai-sungai besar dari hulu hingga muara. Namun, teman-teman, ada satu hal yang membuat peta ini berbeda dari peta kita hari ini. Peta Al-Idrisi itu terbalik. Utara berada di bawah, dan selatan berada di atas, berkebalikan dengan orientasi modern. Mengapa ia membuatnya demikian? Tak ada jawaban pasti. Yang jelas, selama 3 abad setelah wafatnya pada tahun 1166, peta terbalik itu menjadi peta resmi dunia. Peta yang memuat ketelitian, keahlian, dan kemisteriusan sekaligus. Dan kitab kuncinya, Nuzhatul Mushtaq, menjadi rujukan bagi para pelaut, penjelajah, dan ahli geografi lintas generasi. Teman-teman, ada hal menarik lainnya. Dalam peta itu, Afrika digambar 2 kali lebih besar dari ukuran yang kita kenal hari ini. Dan ia berada tepat di tengah dunia. Sangat berbeda dari peta modern yang mengecilkannya secara signifikan. Dan perubahan-perubahan yang mengguncang peta dunia terus terjadi hingga ratusan tahun kemudian. Awal perubahan besar terjadi ketika ahli astronomi dan matematik Prancis, Oronsfin, mengambil peta Al-Idrisi dan membaliknya ke orientasi modern, lalu menggambarnya dalam bentuk sebuah hati pada tahun 1511. Dalam versi Fin, Asia berada di bawah, Amerika terangkat ke atas, Eropa diletakkan di tengah dunia. Setelah itu, peta dunia terus berubah. Tahun 1507, untuk pertama kalinya Amerika muncul dengan nama Amerika melalui peta karya kartografer Jerman Martin Waldseemüller. Perubahan terus berlanjut hingga 1904, ketika Amerika Serikat menggambar peta dunia baru berdasarkan konsep geopolitik yang diperkenalkan oleh Halford Mackinder. Pada peta itu, Amerika Serikat dan Eropa diletakkan sebagai pusat dunia, mencerminkan dominasi mereka di dunia nyata. Afrika dikecilkan besar-besaran, Eropa diangkat menjadi poros dunia. Inilah sebabnya, sebagian kritikus dan penganut teori konspirasi meyakini bahwa peta Al-Idrisi adalah peta yang benar, sedangkan peta modern adalah gambar yang didikte oleh kekuatan politik barat. Nah, ada satu hal unik lagi, teman-teman, tentang Jepang. Mungkin sebagian teman-teman belum tahu bahwa Jepang memiliki peta khusus, peta yang menempatkan Jepang di tengah dunia, jauh dari negara lain. Itu mencerminkan cara mereka memandang diri, bangsa yang tak tertandingi. Menariknya, hanya satu orang yang berani menentang peta modern, seorang ilmuwan Australia. Pada tahun 1979,
ia menggambar ulang peta Al-Idrisi dalam keadaan terbalik sebagai bentuk protesnya dan sindiran terhadap dominasi Barat. Kisahnya cukup lucu. Saat remaja, ia sering diejek oleh teman-teman Amerika dan Eropa karena berasal dari bawah dunia. Karena kesal, ia mulai menggambar peta terbalik. Puluhan tahun kemudian, ia menerbitkan versi finalnya dan ia menyebarkannya ke Australia, lalu ke dunia. Pesannya sederhana, dalam ilmu geografi tidak ada yang mutlak, segala kemungkinan terbuka. Dan benar teman-teman, sampai hari ini tidak ada yang bisa memastikan mana yang paling akurat, peta modern yang syarat kepentingan politik atau peta Al-Idrisi yang digambar tanpa satelit, tanpa roket, tanpa observatorium angkasa. Dan kalau kalian merasa semua ini sudah cukup membuat kepala kita berputar, tunggu sampai kalian mendengar daftar wilayah-wilayah ganjil yang Al-Idrisi gambarkan. Salah satunya tentang sebuah bangsa dan sebuah tembok. Kalian pasti tahu siapa yang dimaksud bangsa itu. Merekalah Ya'juj dan Ma'juj. Teman-teman, Ya'juj dan Ma'juj bersama tembok mereka yang masyhur kini menjadi pembahasan kita. Apa sebenarnya yang dicatat oleh Al-Idrisi tentang mereka? Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, peta Al-Idrisi penuh dengan keajaiban, tempat-tempat aneh, dan negeri-negeri baru yang bahkan sebagian tak pernah kita dengar. Namun yang paling mengherankan adalah seorang geograf selevel Al-Idrisi yang dikenal terpercaya ternyata memasukkan lokasi Ya'juj dan Ma'juj di dalam petanya. Ini membuat misteri tersebut semakin dalam. Kisah Ya'juj dan Ma'juj, sebuah kaum yang identitasnya tersembunyi, terhalang oleh sebuah tembok yang tidak tampak mata. Ia disebut dalam kitab-kitab Samawi, terutama dalam kisah Zulkarnain dan tembok yang dibangunnya untuk menahan kerusakan mereka di muka bumi. Semua dari kita hampir pasti mengetahuinya. Kita yakin sepenuhnya bahwa mereka ada, tembok itu ada, dan keluarnya mereka nanti hanya terjadi atas izin Allah semata. Namun yang paling penuh teka-teki adalah di mana lokasi tembok itu. Tak seorang pun mampu memastikan hingga hari ini. Tapi Al-Idrisi nampaknya punya pendapat lain. Jika kita melihat petanya, sekilas saja kita akan menemukan dengan jelas lokasi Ya'juj dan Ma'juj yang ia tandai di bagian bawah peta, yang berarti utara menurut orientasi modern. Tembok itu pun tergambar jelas di sana. Al-Idrisi menempatkan wilayah itu pada sebuah rangkaian pegunungan, lebih tepatnya sebuah gunung besar yang tampak seakan mengitari bumi. Dahulu, gunung itu dikenal dengan nama Mumiroh dan bangsa Arab menyebutnya Gunung Qaf. Baik, kita lanjut. Pasti ada yang bertanya, kalau Al-Idrisi membuat petanya berdasarkan perjalanan, wawancara pelaut, dan data para penjelajah, bagaimana mungkin ia bisa menentukan lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj? Padahal tak satu pun manusia mampu memastikan tempatnya. Jawabannya datang langsung dari kitab Al-Idrisi, Nuzatul Mushtaq. Di dalamnya, ia menuliskan kisah paling terkenal dan paling rinci yang pernah menggambarkan tempat tembok itu, yakni kisah perjalanan Salam At-Turjuman ke negeri tembok Ya'juj dan Ma'juj. Secara ringkas, Khalifah Al-Wasiq pernah bermimpi bahwa tembok Ya'juj Ma'juj terbuka. Ia terbangun dengan rasa takut, lalu mengutus Salam At-Turjuman untuk meneliti keadaan tembok itu. Maka berangkatlah Salam dalam perjalanan panjang bersama sekelompok lelaki. Dalam salah satu ekspedisi paling unik dan terdokumentasi dalam sejarah, mereka melewati negeri demi negeri, desa yang ramai maupun yang ditinggalkan, hingga akhirnya mencapai gunung tinggi tempat tembok itu berada. Al-Idrisi menukil dengan lengkap gambaran tembok Zulkarnain dari riwayat Salam At-Turjuman. Ia menyebut para penjaga yang menjaga tembok itu dan berbagai detail lainnya. Ketika Salam At-Turjuman kembali, ia membawa segenggam tanah dari tembok tersebut sebagai bukti bagi sang khalifah bahwa tembok itu masih utuh, belum tiba perintah Allah untuk runtuh. Nah, berdasarkan catatan Al-Idrisi, tampaknya ia menentukan lokasi tembok dan bangsa Ya'juj dan Ma'juj berdasarkan kisah Salam At-Turjuman. Mungkinkah tembok Zulkarnain berada jauh di utara bumi, di wilayah Siberia, tersembunyi di balik gunung-gunung dan es seperti yang digambarkan Al-Idrisi? Tidak ada jawaban yang pasti hingga hari ini. Itulah teman-teman apa yang bisa kita petik dari peta Al-Idrisi. Peta yang menjadi rujukan seluruh ahli geografi selama 3 abad penuh. Peta yang membuat tempat-tempat yang dianggap dongeng penuh tanda tanya. Mengapa peta itu terbalik? Apakah peta modernlah yang benar? Atau justru peta Al-Idrisi yang asli dan dunia kemudian membalikannya untuk kepentingan politik? Benarkah ukuran Afrika yang sebenarnya besar yang ditampilkan Al-Idrisi dan mengapa ia dikecilkan dalam peta modern? Apakah Al-Idrisi benar-benar menemukan lokasi Ya'juj dan Ma'juj sehingga ia berani menggambarnya?
Dan apa kisah gunung besar yang mengelilingi bumi dalam peta itu? Apakah suatu saat tabir rahasia ini akan terbuka? Apakah ada informasi dalam peta Al-Idrisi yang sengaja disembunyikan dari peta dunia modern? Teman-teman, yang kita tahu hanyalah setetes, sedangkan yang kita tidak tahu adalah selautan luas. Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menggantung sampai suatu hari ada yang mampu membukanya, dan sampai saat itu tiba, jawaban paling jujur adalah Allah yang lebih tahu. Semoga kisah dan sejarah yang kita singgung tentang peta Al-Idrisi ini menjadi manfaat, menambah rasa kagum kita kepada ilmu dan kebesaran Allah Ta'ala. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian, itu semata dari diri saya. Ilmu semuanya milik Allah, dan kita hanya menadah setetes dari lautan hikmahnya. Barakallahu fikum sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga Allah berkahi waktu dan ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.